Iya no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Bapak Sarana dan beserta timbang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. First of all, I'd like to say a million thanks to Pak Sarana and Fred who gave me an opportunity to deliver this material. Okay. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang materi penguatan wawasan kebangsaan. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin menunjukkan sebuah canvas. Bentar Bu Dewi. Volume tambah. Volume tambah. Ini laporan di sana. Gimana posisi Wawasan kebangsaan. Materi ini saya peroleh kemarin 5 hari diklat di BPGP. Dari Kediri ada 4 orang, 2 dari SMP, 1 SMA, 1 SD. Nah, setelah selesai diklat ini kami diwajibkan untuk mengimbaskan ke sekolah atau ke MGMP. Karena itu saya meminta kesempatan untuk mengimbaskan materi ini ke teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita lihat ini gambar apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, bumi. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada bumi kita sekarang? Berputar, ya. Apa lagi? jadi kepala sekolah. Gimana Bapak? Jadi kepala sekolah. Bumi. Gimana? Kecil lah Bumi, ya. Bumi sudah jadi kepala sekolah. Bumi. Baik. Seperti yang kita tahu hari ini Bapak Ibu ya. Kecil kan. Iya, betul sekali. Saat ini musim yang terjadi ini bukan pada dunia. Bapak Ibu merasakan? Iya. Pemanasan global, musim yang tidak pada musimnya, permukaan air laut menarik, berkurangnya luas daratan, fenomena sosial banyak sekali. Peristiwa Kanjuruhan kemarin. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga mengalami hal tersebut? Jawabannya adalah ya, di Indonesia juga mengalami pemanasan global, meningkatnya permukaan air laut, berkurangnya daratan, fenomena sosial, perdagangan bebas, pergaulan bebas. Yang kemarin yang terjadi, yang pertama tragedi Kanjuruhan, Bapak Ibu masih ingat? Kemudian yang baru-baru ini didengungkan oleh Bapak Kadin kita, tingginya permohonan dispensasi nikah Bapak Ibu ya, betul sekali. Kemudian pergaulan bebas, anak-anak kita sudah semakin percaya diri tentang menunjukkan pergaulannya yang tanpa sungkan-sungkan lagi. Ini memprihatinkan sekali. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang membumikan wawasan kebangsaan ke dalam kelas. Materi kemarin sebenarnya banyak sekali, tapi saya ambil yang paling dekat dengan kita. Materi ini disampaikan oleh Ibu Ica Khadijah, dia adalah teachers educator. Dia instruktur PMM juga Bapak Ibu, kalau masih ingat kemarin waktu mengerjakan PMM, salah satu instrukturnya adalah Ibu Ica Khadijah. Dia salah satu yang mewakili Indonesia di UNICEF, di forum UNICEF. Kemudian dari materi beliau saya mengambil yang paling dekat dengan kita, wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Ada yang sudah tahu? Ya, wawasan kebangsaan adalah upaya untuk menjaga bangsa ini, upaya untuk melestarikan, memajukan bangsa ini. Dimulai dari mana upaya memajukan bangsa ini?
Mulai dari mana upaya untuk menjaga bangsa ini? Mulai dari kelas-kelas kita, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, mulai dari mengajarkan anak-anak kita untuk antri di kantin. Bisa dilihat di situ foto anak-anak saat di kantin. Lihatlah, mereka berlomba-lomba untuk mengambil yang mereka inginkan lebih dahulu. Mereka berlomba-lomba untuk dilayani lebih dahulu. Mungkin inilah potret atau miniatur tragedi Kanjuruhan, Bapak Ibu. Saat kita mengajarkan anak-anak kita untuk antri di kantin, itu kita sedang mengajarkan mereka untuk pengendalian diri. Kita sedang mengajarkan mereka untuk bersikap jujur. Kita mengajarkan mereka untuk menghormati orang lain. Jadi mari kita budayakan antri di kantin, mungkin agar tahun-tahun ke depan tragedi Kanjuruhan tidak berulang. Selanjutnya adalah mengajarkan anak-anak kita untuk mengambil makanan seperlunya, menyisihkan bukan menyisakan. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah penyumbang sampah domestik terbesar kedua dunia. Ya, mungkin karena Indonesia kaya, semua punya, jadi kita merasa bebas untuk mengambil semau kita. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengambil makanan seperlunya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah cara mengajarkan wawasan kebangsaan. Kita bisa memanfaatkan foto pahlawan yang ada di kelas-kelas kita. Jangan kita diamkan saja foto-foto itu. Mari kita gunakan foto itu untuk sebagai bahan literasi, sebagai pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau mungkin kita jadikan sebagai media game. Bapak Ibu Guru, mungkin kalau karena kita bahasa Inggris, mungkin nanti teks deskriptifnya untuk people describe people, mungkin kita bisa ambil salah satu pahlawan kita. Ya, jangan cuma Kate atau John F. Kennedy, tapi kita punya Teuku Umar, Soeharto Hatta. Kita bisa memanfaatkan itu agar anak-anak juga mengenal pahlawannya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan mereka. Oke, selanjutnya adalah bullying. Materi bullying ini ada pada materi harmoni sosial. Dalam harmoni sosial itu ada banyak materi sebenarnya, intoleransi, hoak, apa ya? Ada banyak. Saya ambil salah satu saja yang paling dekat dengan kita. Bullying. Apa itu bullying? Bullying bisa kita kenali dari 3 cirinya. Yang pertama adalah bullying adalah perbuatan yang disengaja untuk menyakiti. Kedua, perbuatan ini berulang. Kemudian, bullying biasa dilakukan oleh orang pada lebih tinggi, lebih besar, lebih pandai, lebih populer, lebih cantik. Nah, kenapa bullying ini berbahaya? Karena bullying ini bisa mengakibatkan efek jangka panjang. Anak-anak yang mengalami bullying, dia akan mengalami masalah mental dan emosional, depresi, stres, yang bisa memicu mereka menyalahgunakan narkoba atau menentang menjadi jiwa-jiwa rebel pemberontak seperti itu. Kemudian karena itu Bapak Ibu, mari kita membersamai murid-murid kita, ya, bukan jam-jam pelajaran, tapi juga jam-jam di luar pelajaran, sebelum atau sesudah pelajaran, karena bullying ini rawan terjadi saat kelas tidak ada guru, Bapak Ibu, ya. Nah, saat kita membersamai mereka, kita bisa mendeteksi adanya bullying lebih dini, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang lebih tepat, bekerjasama dengan berbagai pihak, BK atau wali kelas atau siapa saja yang diperlukan. Oke, selanjutnya adalah hidden curriculum. Apa itu hidden curriculum, Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Ya, hidden curriculum adalah kita, Bapak Ibu. Kebiasaan kita yang kita ambil, yang kita lakukan di kelas. Kata-kata yang, pilihan kata kita saat kita dekat dengan mereka. Misal, saat kita sedang sibuk, kemudian kita masuk ke kelas hanya memberikan tugas, kemudian kita tinggal.
Kemudian, nah, mungkin saat seperti itu anak-anak kita mengartikan bahwa oh bekerja sambil lalu saja boleh ya, nggak apa-apa. Atau mungkin saat kita merokok di sekolah, anak-anak tahu, mungkin anak-anak kita akan mengartikan merokok itu nggak bahaya, merokok itu nggak apa-apa. Atau mungkin saat kita mengajar di kelas sambil main HP, buka sosmed atau status, itu mungkin anak-anak kita akan mengartikan bahwa bekerja salah-salah itu boleh, bekerja sambil main-main itu boleh, itu hidden curriculum. Ya, kita selain kurikulum yang sudah kita ketahui, itulah makanya mari children are great imitator, so give them something great to imitate. Okay? Lalu itu seperti PR besar kita. Selanjutnya, terima kasih. Baik, Bapak Muhammad Gelsidi, salah satu WI di BPKP, menutup presentasinya dengan kalimat ini. I will do the same. I try to do the same. Bapak Ibu, jika anak-anak kita tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, barangkali kitalah yang harus belajar memahami cara belajar mereka. Dengan demikian kita bisa memberikan pembelajaran yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa mengantarkan mereka menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global untuk Indonesia maju yang berdaulat dan mandiri. Terima kasih. Baik, ini penutup yang semua orang pakai. Air beriak, perahu laju. Kita bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.